Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Siapa yang hari ini datangnya lebih awal? Oh baik, silakan Mas Iqbal memimpin doa. Terima kasih Mas Iqbal. Yang selanjutnya saya akan presensi dulu ya. Muhammad Iqbal Adiansyah, Istiqomah Kansa, Brian. Baik, semuanya masuk ya hari ini. Ada yang tahu hari ini kita mau membahas apa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Oke, Ibu akan jelaskan dari awal ya. Sistem peredaran darah itu meliputi yang pertama, peredaran darah. Baik anak-anakku, sistem peredaran darah itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu peredaran darah, yang kedua alat peredaran darah, yang ketiga yaitu darah. Di sini 3 aspek ini dibagi menjadi beberapa bagian atau subbab. Yang pertama yaitu peredaran darah. Peredaran darah itu dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu apa yang menjadi alat peredaran darah? Alat peredaran darah itu yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah itu memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu arteri, yang kedua yaitu vena. Sedangkan darah anak-anakku, darah itu memiliki 2 simbiosis atau 2 subbab. Yang pertama, darah memiliki 55% plasma darah dan 45% sel darah tersebut. Dari sini kita ulang dari awal ya anak-anakku. Sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama peredaran darah, alat peredaran darah, dan darah sendiri. Peredaran darah itu dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama peredaran darah besar dan kedua peredaran darah kecil. Alat peredaran darah itu ada 2, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh. Pembuluh ini memiliki subbab. Yang pertama yaitu arteri, pembuluh arteri, yang kedua pembuluh vena. Bagian sistem peredaran darah yang ketiga yaitu adalah darah. Darah terdiri dari 2 bagian. Yang pertama 45 sel darah dan 55% yaitu plasma darah. Sedangkan darah ini memiliki sel darah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama eritrosit, sel darah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama eritrosit, yang kedua leukosit,
eritrosit, dan yang ketiga yaitu trombosit. Eritrosit biasanya kita kenal sebagai sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit yaitu sistem pembekuan darah. Fungsi dari eritrosit tersebut yaitu meningkatkan oksigen atau O2 ya anak-anakku. Yang kedua yaitu leukosit yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh atau sering disebut dengan imunitas. Yang ketiga yaitu trombosit, ini berfungsi untuk membekukan darah. Pernah terjadi suatu kasus ya anak-anakku, ketika tangan kita tergores pisau, lama-kelamaan darah tersebut akan membeku, bukan? Nah, itu termaksud fungsi dari trombosit. Sampai di sini ada yang belum paham? Silahkan dicatat dulu ya anak-anak. Baik, sudah dicatat semuanya ya. Yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darah tadi terdiri dari dua bagian, apa saja? Silahkan Mbak Kansa. Oke, bagus. Mbak Kansa memperhatikan ya. Alat peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu jantung dan pembuluh. Jantung dan pembuluh itu memiliki bagian-bagian yang tertentu. Sebelum kita masuk ke alat peredaran darah, jantung dan pembuluh, apa sih fungsi jantung itu? Fungsi jantung yaitu memompa darah. Lanjut ya anak-anakku, fungsi jantung yaitu memompa darah. Yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah tadi terdiri dari dua bagian, yaitu pembuluh darah vena dan pembuluh darah nadi. Pembuluh darah yang pertama pembuluh nadi atau sering disebut dengan pembuluh arteri. Dan pembuluh vena atau sering disebut dengan pembuluh balik. Pembuluh-pembuluh ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pembuluh nadi atau arteri ini memiliki fungsi yaitu yang pertama mengalirkan darah dari jantung. Nah, ciri dari pembuluh nadi tersebut, jika terluka maka darahnya akan memancar. Ada yang tahu nadi itu letaknya di mana anak-anakku? Contoh simpel ya, nadi itu terletak di tangan. Jika kita terkena pisau di daerah tangan ini terkena, maka darahnya itu akan memancar. Nah, itu ciri dari pembuluh nadi atau arteri. Darahnya memancar. Satu lagi ciri dari pembuluh nadi, yaitu detaknya terasa. Kok bisa Ibu detaknya terasa? Mari kita gunakan tangan kiri kita, yang bagian ini ya, jari manis. Kita tekan di daerah tangan pangkal. Jika terasa denyutnya, itu adalah arteri nadi atau arteri tersebut. Denyut terasa. Nah, ini beberapa ciri dari pembuluh nadi atau arteri. Ibu ulangi yang pertama yaitu berfungsi mengalirkan darah dari jantung. Yang kedua, darahnya memancar. Yang ketiga yaitu denyutnya terasa. Sedangkan pembuluh vena atau balik memiliki ciri-ciri yang berbeda pula. Yang pertama yaitu jika nadi mengalirkan darah dari jantung, maka vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Ingat ya anak-anakku, menuju jantung.
Yang kedua, ciri yang kedua yaitu jika nadi darahnya memancar, maka pembuluh vena atau balik jika terluka darahnya menetes. Yang ketiga, jika nadi atau arteri pembuluhnya terasa denyut jantungnya, maka ini tidak terasa. Nah, ini bagian dari pembuluh darah. Silakan dicatat dulu, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Baik anak-anakku, sudah selesai ya mencatatnya. Kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai jantung. Jantung itu memiliki 2 kali perputaran darah. Yang pertama yaitu peredaran darah besar, yang kedua peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu memiliki perbedaan ya anak-anakku. Ingat, kita mulai dari anatomi jantung dulu. Jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan dan bilik kiri. Ini bagian-bagian dari jantung. Kemudian, apa sih itu bedanya pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar? Pembuluh darah kecil atau pembuluh darah besar memiliki perbedaan yang sangat terlihat. Yang pertama kita bahas yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu terdiri dari aorta. Aorta itu ini bagiannya ya. Aorta ini menyimpan darah ya anak-anakku. Aorta ini melewati seluruh tubuh, kemudian melewati vena cava atau pembuluh nadia itu vena cava. Yang selanjutnya masuk ke serambi kanan, berakhir di serambi kanan. Serambi kanan ini disebut dengan peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil yang pertama itu berasal dari bilik kiri. Bilik kiri melewati aorta pulmonalis, kemudian masuk ke dalam paru-paru, melewati vena pulmonalis, dan masuk ke dalam serambi kiri. Serambi kiri ini peredaran darah kecil. Bagaimana anak-anakku, sudah paham mengenai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Lanjut ya. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang penyakit yang sering terjadi atau sering menyerang peredaran darah. Yang pertama, hipertensi. Ada yang pernah tahu hipertensi itu apa? Hipertensi itu yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh jantung yang bekerja lebih keras memompa darah. Apa sih makanan? Biasanya makanan ya. Makanan yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, ini buat PR minggu depan ya anak-anakku. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang kedua yaitu gagal jantung. Yang ketiga yaitu serangan jantung. Yang keempat kardiomiopati. Yang terakhir yaitu varises. Ada yang pernah dengar apa itu varises? Varises yaitu darah yang seharusnya dialirkan ke darah atau ke jantung malah kembali ke kaki. Ada yang orang tuanya kakinya ada biru-birunya di belakang lutut. Nah, itu yang dinamakan dengan varises. Sampai sini pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan anak-anakku? Kalau tidak, silahkan minggu depan mencari tugas. Tugasnya yaitu makanan apa saja yang menyebabkan hipertensi. Dicatat ya. Makanan apa saja yang menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, satu aja. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa PR-nya minggu depan dikerjakan supaya kita langsung bahas ke materi selanjutnya ya. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.